Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bertemu kembali dengan malam yang istimewa ini. Malam ini yang merupakan malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu artinya adalah pertengahan bulan Sya'ban. Jadi malam ini merupakan malam ke-15 bulan Sya'ban. Itu artinya bahwa 15 hari lagi kurang lebih bulan Sya'ban akan meninggalkan kita semua. Itu artinya bahwa ketika bulan Sya'ban nantinya berakhir, maka kita akan bertemu dengan bulan yang sangat kita tunggu-tunggu kedatangannya. Itu artinya setengah bulan lagi ketika Sya'ban berakhir, maka kita akan bertemu dengan bulan yang sangat kita rindukan kehadirannya. Mudah-mudahan saja Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kita, memberikan kepada kita berupa umur panjang sehingga kita benar-benar bisa bertemu nantinya dengan bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang sangat kita nantikan kehadirannya. Mudah-mudahan sekali lagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa nantinya bertemu dengan bulan suci Ramadan, yang juga tentunya mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan nantinya sebulan penuh. Amin Allahumma amin. Jadi saat ini, malam ini kita berada di dalam pada malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban ini merupakan malam yang sangat istimewa. Kenapa dikatakan istimewa? Karena malam nisfu Sya'ban ini merupakan malam yang ketika seseorang berdoa kepada Allah, ketika seseorang memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di malam nisfu Sya'ban ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doanya. Jadi orang yang berdoa di dalam malam nisfu Sya'ban ini, doanya akan mustajab. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i mengatakan bahwa ada 5 malam yang jika seseorang berdoa memohon kepada Allah pada salah satu 5 malam ini, jika seseorang memohon berdoa kepada Allah pada 5 malam ini, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di antara kelima tersebut, di antara 5 malam tersebut yang mustajab adalah malam nisfu Sya'ban. Jadi ketika seseorang berdoa atau memohon kepada Allah di malam nisfu Sya'ban seperti malam ini, maka doanya akan mustajab, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih hebatnya lagi, saat ini kita tidak hanya berada pada malam nisfu Sya'ban, akan tetapi bertepatan juga dengan malam Jumat. Karena kata Imam Syafi'i, doa yang mustajab juga adalah salah satu dari yang 5 itu adalah seseorang berdoa kepada Allah pada malam Jumat, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, doanya akan mustajab. Jadi malam ini merupakan 2 malam, satu malam yang menjadi istimewa disebabkan merupakan malam nisfu Sya'ban, yang kedua malam Jumat. Malam Jumat dan malam nisfu Sya'ban adalah 2 malam yang ketika
ketika seseorang kalau berdoa pada waktu itu, maka doanya akan mustajab, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita pergunakan malam ini ya sebaik mungkin untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memohon ataupun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon benar-benar kepada Allah, mudah-mudahan semua hajat-hajat kita haturkan kepada Allah malam ini, maka insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan salah satu keistimewaan malam nisfu Sya'ban. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keistimewaan yang lain. Selain doa seseorang akan dikabulkan oleh Allah ketika berdoa kepada Allah pada malam nisfu Sya'ban ini, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban ini. Jadi ampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban ini diobral, bahasanya, istilahnya diobral lah, seperti itu. Jadi ampunan Allah akan diberikan kepada seluruh makhluknya, ya, kecuali 2 orang saja yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah di malam nisfu Sya'ban ini. Ya, kalau di dalam hadis dikatakan fayaghfiru li jami'i khalqihi, ya, pada malam nisfu Sya'ban, fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada seluruh makhluknya pada malam ini, pada malam nisfu Sya'ban ini. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, kecuali 2 orang yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah pada malam ini, pada malam nisfu Sya'ban. Yang pertama adalah illa li musyrikin, orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, maka tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah pada malam ini. Kemudian yang kedua yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah, au musyahin, yaitu orang yang saling bermusuhan, maka segeralah mohon maaf, saling memberikan maaf, saling menerima maaf, ya, agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2 golongan ini, 2 jenis orang ini tidak akan dapat ampunan dari Allah. Yang pertama orang musyrik, kecuali berhenti dari kemusyrikannya, bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Yang kedua adalah orang yang saling bermusuhan, maka malam ini, malam nisfu Sya'ban ini, orang tersebut, ya, tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah, kecuali sudah saling memberi maaf, ya, menerima maaf, ya, seperti itu insyaallah. Kemudian malam ini kita sangat dianjurkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini, malam nisfu Sya'ban ini, kita sangat dianjurkan sekali untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ya, menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan berbagai macam ibadah yang bisa kita lakukan. Ya, ibadah apa saja terserah, boleh-boleh saja, karena tidak ditentukan. Ya, tidak ditentukan amalan apa yang harus kita lakukan. Nabi tidak menyebutkan secara khusus amalan apa yang harus kita lakukan di malam nisfu Sya'ban ini, kecuali para ulama berijtihad. Ya, ijtihadnya para ulama harus membaca ini, membaca itu, ya silakan diamalkan, ya, seperti itu malam ini. Jadi yang senangnya baca Al-Qur'an, ngaji Al-Qur'an, baca Al-Qur'annya, ya. Yang senangnya baca istighfar, mohon ampun kepada Allah. Yang senang berdoa banyak, baca sholawat, ya, kepada ya, banyakin baca tahmid, tahlil, ya, seperti itu. Terserahlah ibadahnya apapun saja, karena Rasulullah tidak menyebutkan amalan secara khusus. Jadi boleh-boleh saja amalan apapun yang ingin kita baca, yaitu pada malam harinya, pada malam ini, ya, pada malam ini. Kemudian keesokan harinya, ya, keesokan harinya apa hendaknya yang kita lakukan? Rasulullah menyebutkan idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, kata Rasulullah, apabila ada malam nisfu Sya'ban, ya, faqumu lailaha, maka hidupkanlah malamnya, kata Rasulullah. Hidupkan malam
nisfu Sya'ban ini, ya, menghidupkan dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh dengan cara berdoa, baca istighfar, baca kalimat tauhid, tahmid, tahlil dan sebagainya, baca sholawat, baca istighfar, baca Al-Qur'an, ya, dan ibadah-ibadah yang lain yang bisa dilakukan pada malam hari ini. Kemudian keesokan harinya, ya, keesokan harinya, ya, di siang hari besok, maka kita sangat dianjurkan pada hari ke-15, ya, nisfu Sya'ban, maka kita sangat dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah, ya, puasa sunnah bagi yang mampu, ya, monggo dilakukan. Bagi yang tidak mampu untuk puasa sunnah, ya sudah, tidak usah puasa, ya, tidak usah puasa. Makanya kata Rasulullah, wasumu naharoha, dan berpuasalah pada siang harinya, ya, esok, ya, besok artinya, ya, besok kita dianjurkan untuk berpuasa, ya. Makanya sekali lagi, idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, kata Rasulullah, apabila ada malam nisfu Sya'ban, ya, malam ini yang merupakan malam nisfu Sya'ban, faqumu lailaha, maka hidupkanlah malamnya, dirikan malam nisfu Sya'ban itu, dirikan dengan memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasumu naharaha, dan besoknya, ya, besok 15 hari bulan Sya'ban, besok kita dianjurkan untuk melakukan puasa sunnah.